Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Husna dengan rekan saya. Saya Mifahul Jana. Saya akan melakukan sesi tanya jawab bersama teman saya dari pertemuan 15. Stay tune. Oke, baik. Di sini saya akan bertanya kepada Salsabila Husna dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana inovasi sektor publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan faktor apa yang paling menentukan keberhasilan implementasinya di instansi pemerintah? Menurut saya, inovasi sektor publik itu meningkatkan kualitas pelayanan dengan layanan, mempercepat proses, serta memperluas akses layanan dan mengurangi biaya birokrasi. Nah, faktor penentu keberhasilan utamanya itu adalah komitmen pimpinan serta kapasitas SDM, serta dukungan regulasi dan juga budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan. Nah, juga tanpa dukungan manajemen ini dan kesiapan aparatur, inovasi itu hanya menjadi proyek formalitas tanpa hasil nyata saja. Baik, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana diskresi dapat digunakan oleh penjabat publik untuk mendorong inovasi tetapi tetap berada dalam koridor keetika dan akuntabilitas. Menurut saya, diskresi diperlukan untuk mengisi kekosongan aturan saat inovasi itu dilakukan. Misalnya memilih metode pelayanan baru atau memutuskan langkah cepat saat keadaan itu mendesak. Namun kalau dilihat agar etis dan akuntansi diskresi itu harus memenuhi prinsip. Pertama itu ada akuntabilitas, di mana ini transparansi itu menjelaskan alasan keputusan dapat dijelaskan. Kedua itu ada proporsional, itu tuh keputusan yang tidak berlebihan. Ketiga itu tidak penyalahgunaan wewenang. Keempat itu ada mengutamakan kepentingan publik. Nah, dengan prinsip yang saya sebutkan tadi, diskresi ini tidak hanya menjadi celah penyimpanan, melainkan itu alat yang sah untuk menghasilkan terobosan pelayanan tersebut. Berarti ada 4 prinsip yang saya jelaskan yang tadi, yaitu yang pertama ada transparansi, ada proporsionalitas, tidak menyalahgunakan wewenang, dan yang terakhir yaitu mengutamakan kepentingan publik. Oke, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu strategi apa yang paling efektif untuk mempromosikan inovasi sektor publik agar diterima masyarakat namun tetap menjaga etika, transparansi, dan akuntabilitas? Strategis yang efektif itu pertama ada komunikasi publik berbasis data. Ini tuh bukan pencitraan atau menjelaskan manfaat saja atau resiko dan juga dampak inovasi. Kedua, itu ada pelibatan masyarakat dan stakeholder agar prosesnya itu partisipatif dan juga agar prosesnya itu lebih legitimate dan serta publikasi kinerja secara terbuka. Ini tuh laporan kinerja serta kanal digital untuk memastikan akuntabilitas. Selanjutnya itu ada evaluasi independen agar inovasi itu tidak hanya dipuji tetapi juga diuji dampaknya secara nyata. Berarti ada 4 strategi yang efektif menurut Salsabila Husna. Jadi lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa tantangan utama yang membuat inovasi di sektor publik sering gagal dibandingkan dengan sektor swasta? Tantangan utamanya itu adalah aturan birokrasi. Dia tuh kaku, itu minimnya insentif atau budaya tidak takut salah, dan proses pengambilan keputusan yang hierarkis. Berbeda dengan swasta yang fleksibel. Ini sektor publik terkait regulasi sehingga perubahan berjalan lambat. Selain itu, kegagalan di sektor publik sering disorot publik sehingga aparatur enggan mengambil resiko terhadap kegiatan yang dilakukannya. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana prinsip akuntabilitas dapat memastikan bahwa inovasi tidak menjadi ajang pemborosan anggaran? Akuntabilitas itu memastikan setiap inovasi harus melalui perencanaan berbasis kebutuhan serta indikator kinerja yang teratur.
Ini dan juga pelaporan biaya serta manfaat dan juga audit internal maupun eksternal itu memastikan dana yang digunakan itu harus efisien. Jadi kalau inovasinya tidak menjadi proyek basa-basi, tetapi benar-benar menghasilkan nilai publik yang benar-benar terpenuhi kepada masyarakat. Berarti prinsip dari akuntabilitas dapat memastikan ini ada dari eksternal dan internalnya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keenam, yaitu mengapa etika penting dalam menggunakan diskresi untuk inovasi pelayanan publik? Menurut saya etika itu penting, memberikan ruang keputusan luas kepada pejabat. Itu tanpa etika, diskresi itu bisa berubah menjadi penyalahgunaan wewenang. Etika itu menjadi batas moral yang memastikan keputusan pejabat tidak menyimpang, tidak berpihak, dan tidak menuju pada satu orang saja. Dan juga ini mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi saja. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu bagaimana teknologi digital dapat membantu pemerintah meningkatkan akuntabilitas dalam proses inovasi? Teknologi yang saya ketahui itu ada teknologi digital seperti dashboard kinerja, atau habis itu ada e-government, serta open data dan sistem pelaporan online. Itu membuat proses inovasi data itu menjadi transparan, di mana masyarakat itu bisa memantau dan bisa melihat progres, hasil, serta dan juga anggaran yang digunakan. Ini memperkuat kepercayaan publik dan mencegah manipulasi data atau merubah data atau kegiatan proyek yang bukan tidak jelas. Berarti ada 4 teknologi yang dimana yaitu ada dashboard kinerja, ada e-government, open data, dan pelaporan. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, yaitu apa strategi yang dapat dilakukan pemimpin instansi agar budaya inovasi tumbuh tanpa pengabaian kepatuhan terhadap aturan? Saya ketahui itu pertama pimpinan itu dapat menciptakan budaya inovasi. Kedua itu memberikan ruang eksperimen terukur itu yang tetap dalam batas regulasi. Selanjutnya itu ada mendorong kolaborasi lintas unit serta menyediakan pelatihan SDM, dan juga itu menetapkan reward berbasis kinerja sesuai aturan. Yang dimana itu tuh ketika karyawan mencapai sesuatu yang goalnya di sebuah perusahaan itu akan mendapatkan reward. Nah, cara ini menumbuhkan inovasi namun tetap patuh hukum dan juga menjaga akuntabilitas. Berarti ada 5 cara yang sudah saya jelaskan. Mungkin hanya itu yang dapat saya tanyakan. Sekian tanya jawab terkait RPS pertemuan ke-15. Saya dan rekan saya pamit undur diri. Bila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.